Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 tema 8. Di subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai kisah kera dan ayam. Di halaman 159 sampai dengan 163. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2 tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 159. Nah adik-adik, ini kita sudah sampai di subtema 4 ya, dengan judul menjaga keselamatan di perjalanan. Di sini kita baca dulu ya. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harga benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah adik-adik, jadi ketika kita di perjalanan ada banyak hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, keselamatan diri kita. Yang kedua, barang atau harta benda yang sedang kita bawa. Nah kemudian ketika kita berkendaraan, ya kendaraan pun perlu dijaga. Misalnya kita membawa motor sendiri, mobil, seperti itu ya. Nah kemudian kita amati gambar di sini. Ya, ini ada ayah sedang membonceng anaknya, dan kalau gambar kedua ada ayah yang sedang membonceng barang di belakangnya. Lalu ini diikat ya adik-adik ya, supaya tidak jatuh. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya, apa isi gambar yang kamu amati di atas? Nah, ini tadi ada Karina sudah jelaskan gambarnya ya, tapi apa sih isi gambarnya? Nah, isi gambarnya adik-adik yang pertama adalah ini adalah gambar mengenai keselamatan di perjalanan menggunakan sepeda motor. Ya, yang pertama keselamatan ketika membonceng, yang ini ketika membawa barang. Kemudian menurutmu mengapa kita perlu melakukan hal ini? Nah, supaya keselamatan pengendara motor dapat terjaga, seperti itu ya. Nah, kemudian adik-adik kita lanjut, Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Nah, ini ya ada dongeng tentang kisah kera dan ayam. Kita baca ya. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi. Tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk-angguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan.
Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, adik-adik, itu tadi bacaannya ya. Nah, kita akan menjelaskan bacaan ini dengan menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Ya, yang pertama, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Nah, adik-adik sudah paham belum isi ceritanya tadi? Betul sekali. Jadi ceritanya tentang kera dan ayam yang tersesat di hutan ketika mencari buah. Ya, jadi mereka ke hutan itu karena mendengar bahwa banyak pohon bebuahan ya yang ada di dalam hutan. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya pertanyaannya, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Nah, jawabannya adalah mereka tersesat karena tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ya. Nah, seperti di sini nih. Ya. Nah, mereka akhirnya karena takut mereka memutuskan untuk pulang. Ya, tapi ketika mereka sibuk mencari jalan keluar, semakin lama mereka semakin jauh masuk ke hutan ya. Nah, itu jawaban kenapa kera dan ayam bisa tersesat. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Jawabannya adalah agar kita tidak tersesat ketika melakukan perjalanan, kita dapat membuat peta dan membawa kompas untuk mengetahui arah. Kompas itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menunjukkan arah adik-adik. Bentuknya seperti ini. Kak Rina cari ya, kompas. Nah, bentuknya seperti ini. Ada bermacam-macam ya, tapi intinya adalah gambarnya itu ada penunjuk arah ya, utara, timur, selatan, dan barat. Nah, kalau ini bahasa Inggris, jadi ini north, east, south, sama west. Kalau di Indonesia berarti ini adalah U utara, T timur, kemudian kalau south itu selatan, west itu barat. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sedang bingung dengan arah, ini nanti akan menunjukkan, oh ternyata arah utaranya sebelah sana atau dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian adik-adik selanjutnya ini ada Udin sedang memegang peta ya. Nah, peta ini kita lihat Udin sedang memberitahu, sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian kita akan selamat dalam perjalanan ya. Karena tadi kalau kita lihat dari cerita kera dan ayam, mereka tuh masuk ke dalam hutan tanpa tahu arahnya adik-adik. Jadinya tersesat, begitu mau keluar, mencari jalan keluar, bingung ya. Niatnya mau nyari jalan keluar tapi malah makin masuk ke dalam hutan. Ya, beruntunglah mereka ketemu sama kepiting yang baik hati yang menunjukkan jalan keluarnya. Ya, jadi kalau kita sedang berjalan mau sendiri mau bersama teman, kita harus membawa peta ya, supaya tidak tersesat. Kemudian bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Adik-adik masih ingat penggunaan huruf kapital? Nah, sebelum kita ke bawah, Karina akan ingatkan dulu penggunaan huruf kapital adalah yang pertama untuk kata Tuhan. Jadi kalau misalnya Karina bilang aku berdoa kepada Tuhan, Tuhannya T-nya itu besar seperti ini. Ya. Atau nama-nama Tuhan seperti misalnya yang Maha Penyayang, yang Y-nya besar, Maha Penyayang, M-nya besar ya. Lalu yang kedua, pada setiap awal kalimat, contohnya seperti ini. Ini awal kalimat besar. Ini juga awal kalimat besar. Ini juga ya. Kemudian nama tempat, misalnya Pantai Ancol. Pantai P-nya besar, Ancol A-nya besar. Lalu kemudian yang keempat adalah untuk nama orang. Misalnya Rina, Rina, R-nya besar, Dayu, D-nya besar. Dan yang terakhir huruf pertama ketika ada petikan langsung. Petikan itu tanda yang seperti ini adik-adik. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kita baca lagi, perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Ya, ini sesuai dengan Kak Rina yang nomor 2. Kemudian huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, ini nih contohnya.
Jadi kalau petikan itu biasanya digunakan untuk kita mau menunjukkan sesuatu. Contohnya nih, bacalah teks dongeng ada tanda petiknya ya. Jadi kita pengen ngasih tahu bahwa itu loh gitu, itu loh kisahnya, judulnya gitu ya. Jadi kita kasih tanda petik. Kemudian tanda petik juga biasanya digunakan ketika kita mau menuliskan di cerita atau teks bacaan ada dialog atau yang berucap gitu ya adik-adik. Ini contohnya Kera berucap. Mungkin kita harus berjalan jauh lagi, lebih jauh lagi. Ya, jadi ada tanda petik ini bahwa si Kera ini yang sedang berbicara. Nah, ini ketika ada tanda petikan seperti ini, kita berarti memulainya dengan huruf besar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Kera. Ya, ini K-nya besar karena dia setelah petikan. Lalu di sini, nah kalau ini kan di awal ya, mungkin adik-adik masih agak bingung. Contoh yang ketiga, awal kalimatnya di sini, tapi petikannya di sini. Sebenarnya kalau di tengah-tengah itu kan kita tidak menggunakan huruf kapital kecuali untuk nomor 1 sampai nomor 5 ini ya. Nah, tapi karena ini adalah nomor 5, maka kita pakai huruf besar seperti ini. Mana jalan keluarnya? Ya, karena dia tanda petikan, padahal dia ada di tengah-tengah kalimat ini, ya. Kemudian temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Ada 5 nomor ya, nanti adik-adik tuliskan di sini. Atau di buku tulis adik-adik. Yuk kita jawab yuk. Yang pertama, apa yang kamu lakukan Udin? Ini kata pertama dalam petikan. Ya, jadi harus besar seperti ini. Yang Kak Rina cetak merah. Lalu yang nomor 2. Coba adik-adik tebak yang mana yang harus kita ubah jadi huruf besar. Betul, yang ini ya, jika. Jadinya seperti ini. J-nya besar. Lalu nomor 3, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Yang di dalam petik yaitu ini. Jadi huruf K-nya harus besar. Seperti ini. Kemudian yang keempat, pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Nah, ini yang harus kita ubah jadi huruf besar. Pakai helm, P-nya besar. Lalu nomor 5, ayah berkata, jangan bermain di jalan nak. Ya, yang dalam tanda petik ini, kata pertamanya. Jadi J-nya huruf besar. Seperti itu ya adik-adik. Jadi adik-adik silakan tuliskan di buku tulis. Jangan lupa menulisnya jangan terlalu dekat mata dengan kertas. Dan posisi duduknya juga jangan bungkuk ya adik-adik ya. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!